Assalamualaikum teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Dewi, tentunya dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar subtema 3, yaitu pelestarian dan keseimbangan makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah teman-teman pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa tumbuhan dan hewan itu keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia. Nah, hampir semua kebutuhan manusia itu bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Mulai dari makanan, pakaian, terus peralatan rumah tangga, bangunan. Nah, semuanya bersumber dari hewan dan tumbuhan. Nah, sehingga kita perlu nih menjaga kelestariannya. Nah, teman-teman tahukah bahwa hewan dan tumbuhan itu terdapat ratusan bahkan ribuan spesies yang ada di hutan Indonesia. Nah, tumbuhan dan hewan tadi pastinya tetap harus dilestarikan ya. Lalu, bagaimana cara kita melestarikan hewan dan tumbuhan? Oke, ini ya, yang pertama adalah pelestarian tumbuhan. Nah, pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan menjaga keberadaan hutan. Hutan adalah habitat berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Nah, hutan ini juga merupakan sumber industri kayu yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk perumahan, perabotan, ya. Nah, kemudian bagaimana tindakan pelestarian hutan yang dapat kita lakukan atau pelestarian tumbuhan yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu tebang pilih. Nah, apa sih tebang pilih? Tebang pilih itu merupakan penebangan hutan yang disertai dengan penanaman bibit baru. Nah, sehingga tidak semua pohon bisa kita tebang sembarangan. Hanya pohon-pohon yang sudah berusia tua, kemudian yang sesuai dengan kriteria, baru bisa kita tebang. Kemudian setelah kita tebang, kita harus menanamnya kembali agar suatu saat jika kita butuh akan ada pohon yang bisa kita tebang. Yang kedua yaitu reboisasi. Nah, reboisasi adalah upaya penghijauan kembali hutan yang gundul. Nah, reboisasi ini digunakan atau dilakukan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Nah, teman-teman, seperti kita tinggal di Surabaya ini, teman-teman pasti mengamati ya bahwa di kota Surabaya ada banyak sekali taman hutan ya. Contohnya ada taman bibit, ada hutan mangrove, kemudian ada taman-taman kota di pojok-pojok kota Surabaya. Nah, itu adalah salah satu upaya penghijauan agar kota Surabaya tidak panas ya, begitu. Kemudian yang ketiga ada namanya cagar alam. Nah, cagar alam ini untuk apa sih? Nah, cagar alam ini yaitu untuk melindungi tumbuhan tertentu dari kerusakan. Kerusakan ini bisa terjadi karena penebangan liar, kemudian karena perubahan iklim atau lingkungan, kemudian bisa juga karena serangan hama. Nah, dengan adanya cagar alam ini, kita juga bisa melestarikan hewan-hewan yang sudah hampir punah ya, atau tumbuhan-tumbuhan yang sudah hampir punah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelestarian hewan. Nah, hewan juga perlu dilestarikan ya, karena hampir sebagian hewan asli atau hewan endemik yang ada di Indonesia itu sudah hampir punah, sehingga kita wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan. Nah, bagaimana sih upaya untuk melestarikan hewan ini? Yang pertama yaitu kita lakukan penangkaran hewan langka. Nah, biasanya penangkaran hewan langka ini bisa dilakukan di Taman Nasional atau di kebun binatang atau di Suaka Marga Satwa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, yaitu ada Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan juga taman nasional. Nah, itu tadi adalah
pelestarian tumbuhan dan hewan. Sekarang, untuk apa sih kita itu melestarikan tumbuhan dan hewan? Nah, berikut adalah manfaatnya. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati sehingga tetap bermanfaat bagi manusia dan juga bagi ilmu pengetahuan, karena kedepannya akan ada penelitian-penelitian baru tentang tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Berikutnya yaitu yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, misalnya untuk bahan pangan, kemudian bisa juga untuk obat-obatan, atau seperti tadi kayu bisa kita manfaatkan untuk bangunan gitu. Nah, tadi kita sudah belajar nih tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sekarang kita masuk ke pelestarian atau pemanfaatan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar rumah kalian atau yang ada di lingkungan tempat kalian tinggal ya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang peduli dengan lingkungan, maka lahan kosong ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa aja sih? Yang pertama, bisa digunakan untuk budidaya ikan lele. Kemudian bisa juga untuk budidaya ikan mujair misalnya, atau peternakan yang lain. Kemudian bisa juga nih sekarang lagi yang ngehits tuh namanya adalah hidroponik atau aquaponik. Nah, itu memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumah. Kemudian kalau teman-teman, apa sih hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan lahan kosong? Yaitu yang pertama, kita bisa nanam dengan tumbuh atau tanaman-tanaman obat. Contohnya adalah kencur, kunyit, dan jahe. Nah, yang pertama adalah kencur. Teman-teman pasti tahu ya, kencur bisa kalian lihat di dapur di rumah kalian. Nah, kencur ini punya banyak manfaat ya teman-teman ya, yaitu bisa untuk obat mual, bisa untuk mengurangi masuk angin, batuk, dan sebagainya. Kemudian ada namanya kunyit. Kunyit atau biasa disebut kunir ini juga memiliki banyak khasiat sebagai rempah, bumbu dapur maupun untuk obat. Nah, kunir ini dikenal dengan kaya antioksidannya ya, sehingga dia bisa mengurangi racun di dalam tubuh kita. Yang terakhir ada namanya jahe. Nah, jahe ini teman-teman paling terkenal dengan manfaatnya, dengan khasiatnya. Biasanya kita campurkan dengan madu atau serai gitu ya. Nah, paling banyak jahe itu digunakan sebagai penambah aroma makanan, kemudian sebagai bumbu dapur, bisa juga sebagai obat herbal atau obat tradisional. Nah, teman-teman, itulah tadi pelajaran hari ini tentang pelestarian hewan dan tumbuhan serta pemanfaatan lahan kosong. Nah, sekarang teman-teman, tugasnya adalah di sini Ustazah sudah tampilkan ada contoh-contoh cagar alam, Suaka Marga Satwa, dan juga Taman Nasional yang ada di Indonesia. Silakan teman-teman pilih satu yang paling teman-teman suka, kemudian teman-teman cari infonya di internet atau di buku, namanya, kemudian di dalamnya itu dia melestarikan apa saja, hewan apa saja, kemudian tumbuhan apa saja, kemudian bagaimana cara dia melestarikannya. Terakhir, yang paling penting adalah kalian harus tahu lokasinya ada di mana. Nah, itu tadi ya pelajaran hari ini. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next weekend ya teman-teman. Assalamualaikum. Thank you for watching.